Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan proses coaching dengan saya sebagai pengamat, kemudian Pak Zen sebagai coach, dan Bulia sebagai coach. Sebelum coaching dimulai, saya akan mengadakan percakapan dulu dengan Bapak Nukman Zen selaku coach dari percakapan ini. Baik, pertanyaan saya yang pertama adalah tentang kesiapan Bapak sebagai coach. Di sini Bapak akan menggunakan strategi apa dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu Lia, pada kesempatan ini saya akan menggunakan strategi dengan metode Alur Tirta, yaitu tujuan, mulai identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu, Bu Ratna. Ya, baik. Saya juga akan mengingatkan tentang rubrik penilaian dari proses coaching. Di sini ada beberapa kompetensi yang nanti diharapkan muncul dari proses coaching ini, yang diantaranya adalah kemampuan mendengarkan, kemudian pertanyaan berbobot, dan kemampuan menggali potensi dari coach. Nah, Bapak Nukman Zain, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik akan Pak Nukman kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, nanti saya akan berusaha dengan kehadiran penuh membuat pertanyaan yang berbobot untuk membantu permasalahan Bu Lia. Begitu, Bu Ratna. Baik, saya pikir sangat bagus sekali ya Pak. Jadi nanti semoga semua kompetensi tersebut dapat tergali. Nah, untuk uh, indikator ketercapaiannya bagaimana Pak? Tentang dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Untuk tujuan dan indikator pencapaian diharapkan nanti setelah kegiatan coaching seperti ini bisa mencapai di atas 90% begitu, Bu Ratna. Ya, baik. Semoga lancar ya Pak proses coachingnya. Amin. Silakan untuk dimulai percakapan coaching antara Bapak Zen dan Ibu Lia. Ya, Assalamualaikum Pak Zen, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Lia. Bu Lia saya juga hari ini. Iya Pak, Alhamdulillah. Pak, ingin ada yang saya perbincangkan Pak dengan Pak Zen. Apakah ada waktu Pak? Ya baik, insya Allah akan saya siapkan waktu untuk kita bersharing dengan Ibu Lia. Iya Pak, saya ada kendala sedikit. Sebenarnya sih permasalahannya ada di kelas sih Pak. Jadi memang sebagian besar anak-anak saya tidak mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu Pak. Jadi kita pada kesempatan ini bersharing tentang kendala bulia yang mana ada anak yang belum mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, Bulia ya. Iya, betul sekali Pak. Baik, untuk hal tersebut, kira-kira Bulia yang sudah dapatkan identifikasinya, mungkin seperti apa yang Bulia datang ke anak tersebut? Kalau saya sih setelah saya identifikasi yang hari pertama ketika anak-anak pengumpulan Pak, dari situ setelah saya data ternyata anak-anak ini baru setengahnya seperti itu. Kemudian kan saya juga mengingatkan kembali di hari esok ya Pak ya. Setelah saya ingatkan kembali, tidak banyak yang mengumpulkan tugas gitu. Nah itu kendala saya Pak. Baik Bu Lia, kira-kira ada berapa persen anak-anak tadi yang belum bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya yang Ibu tentukan? Dari 50% ada sih sedikit ya, jadi sekitar 60% Pak. Di situ saya juga sudah mengingatkan bahwa ketika ada tugas itu artinya kan tanggung jawabnya siswa seperti itu. Tapi memang bagi saya tidak puas. Saya maunya semuanya mereka mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Jadi ya karena itu akhirnya saya undur lagi 1 pekan supaya mereka mengumpulkan tugasnya gitu Pak.
Oh, jadi ada sekitar 60% yang siswanya itu belum mengumpulkan tugas sesuai dengan tepat waktunya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Baik, Bu Lia, karena hal tersebut, kira-kira Bu Lia itu punya rencana yang strategis untuk supaya anak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya itu bagaimana kira-kira Bu Lia? Iya, strategi yang ingin saya lakukan, mungkin saya juga akan mendata lagi Pak siswa yang belum, mengingatkan siswa tersebut gitu. Ketika siswa tersebut tidak juga mengumpulkan, mungkin saya juga akan menghubungi walasnya gitu Pak. Jadi untuk Jadi nanti mengingatkan dari walas seperti itu Pak. Jadi nanti Bu Lia itu menghubungi walas supaya dikomunikasikan ke anaknya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, Bu ya. Iya, betul Pak. Jadi saya tambahkan lagi waktunya 1 pekan seperti itu Pak. Baik, Bu Lia. Kemudian nanti selain walas, Ibu nanti akan berkoordinasi dengan siapa supaya anak itu lebih bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, Bu Lia. Iya, jadi ketika dari walas mungkin misalnya belum berhasil, saya juga akan menanyakan ke walas kira-kira kontak person dari orang tuanya. Dari situ nanti saya akan coba untuk ini ya Pak, menelpon atau WA ke orang tua untuk mengingatkan dari segi orang tua gitu Pak. Jadi agar nanti orang tua juga ikut terlibat seperti itu. Orang tua juga akan memberitahu atau mengingatkan anaknya agar mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu, Pak. Jadi ketika ada 60% siswa itu belum bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktunya itu, ketika Bu Lia teliti, kira-kira hambatan atau penyebabnya itu apa Bu Lia yang dapat Ibu Lia temukan? Iya, saya sih melihat dari segi kedisiplinan anaknya sih Pak, gitu. Jadi memang karena mungkin disiplin anaknya juga kurang, dan mungkin juga pelajarannya di saya juga mungkin pelajaran sains gitu. Jadi membutuhkan juga ketelitian dan kecermatan seperti itu. Jadi saya sih berharap ketika nanti ada diskusi antara anak, kenapa masalahnya di mana mungkin saya bisa untuk membantu anak-anak tersebut seperti itu, Pak. Jadi itu kendalanya anak-anak tidak bisa menyampaikan tugas tepat waktu karena tadi ya mungkin tadi saya simpulkan pelajarannya sains agak susah gitu ya. Iya, bisa jadi, ya. Pak. Iya sih ya. Saya juga mengalami ketika kita pelajaran sains mungkin ya terkadang susah mengumpulkan agak lambat gitu kan. Ya terus tadi Ibu Lia sudah punya solusi tadi minta bantuan dengan walas untuk menginformasikan kepada anak-anaknya supaya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian kira-kira strategi apa lagi yang Ibu Lia lakukan supaya anak itu bisa lebih tepat mengumpulkan tugasnya? Iya, ketika sudah saya ke orang tuanya, sudah menghubungi orang tuanya, kan artinya orang tua juga sudah diberitahu oleh saya, oleh walas dan orang tua. Jika memang tidak, mungkin saya akan memanggil anak tersebut gitu, dan anak tersebut akan merefleksikan kenapa tidak mengumpulkan PR tepat waktu. Biasanya di refleksi itu anak akan bercerita perasaannya seperti apa, kemudian apakah ada hambatan ketika dia mengumpulkan tugas seperti itu. Tapi mudah-mudahan strategi ini terakhir ya Pak ya. Saya sih berharap ketika saya sudah menghubungi orang tuanya, sudah ada pengumpulan tugasnya secara menyeluruh. Tapi ini memang terakhir. Ketika ada refleksi, artinya di situ ada perjanjian gitu Pak. Perjanjian antara saya, anak dan orang tua seperti itu. Ya Bu Lia tadi sudah saya simak dari awal Bu Lia itu ternyata punya kendala ketika anak-anak itu tadi tidak bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya ya Bu Lia. Betul Pak. Bu Lia juga tadi Bu Lia sudah minta bantuan tentang itu kepada walas, kepada komite, kemudian kepada anak juga sudah informasikan bahwasanya harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Ini sebagai salah satu tanggung jawab bagi kuliah, sebagai wali kelasnya, supaya anak-anak lebih disiplin terhadap kesehatan kelasnya. Iya, betul, Pak.
Kira-kira ada lagi yang nanti Bulia bisa sampaikan untuk mengatasi kendala yang dirasakan sekarang ini? Sepertinya sudah Pak, karena kalau udah sampai refleksi artinya di situ akan ada pengurangan poin seperti itu Pak. Jadi kan ini yang terakhir ya, refleksi itu ketika anak sudah tidak lagi bisa berkomunikasi antara guru, walas ataupun orang tua. Akhirnya anak tersebut akan merefleksikan kenapa tugas-tugasnya tidak selesai seperti itu. Nah, sampai saat ini artinya akan ada poin. Jadi kalau di saya kita punya poin yang ketika anak ini baik, dia akan kita tambahkan poinnya, tapi ketika anak ini tidak sesuai dengan aturan keyakinan kelas, ya mungkin akan berkurang gitu Pak poinnya. Jadi anak ini bisa memilih mana yang harus anak tersebut dia harus memilih apakah dia akan pengurangan poin atau dia mengumpulkan tugasnya seperti itu. Ya, jadi itu solusi yang Ibu Lia sampaikan. Ini juga sebenarnya saya mengalami, Bu ya. Iya, saya juga mengalami seperti itu. Kendala ya Pak ya. Apalagi ketika mau akhir semester, kita guru itu kadang itu kesusahan. Iya, betul Pak. Itu. Ya, apalagi kalau udah mau rapotan gini ya Pak. Betul sekali. Iya. Kita juga sama jadi guru-guru ya, yang ngejar-ngejar betul ya. Ya, alhamdulillah dengan kita bersama seperti ini kan jadi yang Ibu rasakan, yang Bulia rasakan, saya juga merasakannya dan kita bisa berbagi. Ternyata tadi Bulia punya solusi yang sangat bagus dan insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada teman yang mungkin akan mengalami kendala yang sama. Dan saya juga akan mempraktekkan solusi-solusi yang tadi Ibu Lia sampaikan, seperti itu insya Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan anak-anak kita Bulia ya. Iya betul. Terima kasih banyak nih Pak karena saya sharing ke Bapak, jadi saya menemukan solusinya sendiri nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bulia dengan Bulia seperti saya juga punya pengalaman cara mengatasi semua solusi yang tadi. Sebenarnya kita semua juga mengalami seperti itu Bulia. Iya Pak. Okay. Terima kasih ya Pak Zen ya. Sama-sama Bulia, kira-kira ada yang mau kita bahas lagi pada Bulia? Nanti Pak setelah anak-anak saya mengumpulkan tugas atau nanti progresnya saya akan sampaikan juga ke Bapak apakah strategi yang sudah saya lakukan ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nanti kita sharing lagi ya Pak ya. Oke, baik Bulia, ditunggu kabar baiknya. Semoga kita semuanya berhasil dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Terima kasih Bulia. Terima kasih juga Pak Zen. Saya pamit ya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Zen, kembali saya ingin menanyakan terkait dengan percakapan praobservasi tadi. Kira-kira menurut Pak Zen, apakah kompetensi dari coaching yang tadi Bapak sampaikan itu sudah berhasil Bapak laksanakan di coaching ini, Pak? Tadi sih saya merasa ya Bu Ratna ya, saya merasa fokus terus, kita fokus hadir 100% kepada Bulia. Insya Allah saya merasa begitu Bu Ratna. Ya, kalau saya sendiri berdasarkan observasi yang saya sudah lakukan dari awal sampai akhir, saya melihat bahwa dalam percakapan coaching ini berasa seperti air yang mengalir, seperti tirta ya. Jadi mengalir begitu, baik coach maupun coach saling memberikan pertanyaan, solusi, dan itu ada keterikatan seperti emosionalnya itu dapat. Kemudian dari Pak Zen sendiri, karena Pak Zen tadi dapat memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada Bulia, jadi di sini saya melihat potensi Bulia tergali dari pernyataan-pernyataan Bulia yang memberikan jawaban atas permasalahan sendiri dengan dibantu oleh Pak Zen melalui pertanyaan yang berbobot, sehingga untuk kompetensi dari mengembangkan potensi coaching itu sudah
terlaksana. Jadi jika saya diminta untuk menilai rentang 1 sampai 4 untuk percakapan coaching ini, saya memberikan nilai 4. Selamat untuk Yeah. Pak Zen dan Bulia. Alhamdulillah, terima kasih Iya, ya Ya, terima Bu. kasih ya Mbak. dari coaching ini akan memberikan manfaat apa dan apa yang ingin dikembangkan untuk lebih lanjutnya gitu Pak. Baik Bu Ratna, untuk kemampuan coaching nanti yang saya terapkan ke waktu yang akan datang, saya akan terus belajar bagaimana menjadi seorang coaching yang bagus dan sangat bagus. Cara bicara, kemudian gaya bahasa tubuh itu sangat berpengaruh sekali bagi seorang coaching biar coaching itu bisa terselesaikan masalahnya itu. Wah, bagus sekali Pak Zen. Semoga nanti bisa terus mengembangkan diri sehingga dapat menjadi seorang coach yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ya. Dari saya cukup sekian. Pak Zen dan Bulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.